Pengantin pria ini pada hari pernikahannya terkunci di dalam lift. Bahkan tidak lagi memiliki selembar kain untuk menutupi tubuhnya. Sampai hotel mengizinkan tamu untuk menggunakan lift. Orang-orang berdiri di luar pintu, melongo ke arahnya. Juga ada beberapa orang memotretnya. Benar-benar memalukan. Tapi dia juga tidak lama di sini. Dia buru-buru berlari ke resepsi. Menelepon pengiring pria. Memohon padanya untuk datang membantu. Sangat sulit baginya untuk menikah. Tetapi dia menghadapi situasi yang merepotkan ini. Tetapi pengantin pria mengatakan, pernikahan akan segera dimulai. Jadi dia tidak bisa pergi. Kamu cepatlah datang. Pengantin pria tidak punya pilihan, jadi meminta resepsionis untuk mendapatkan kartu kamarnya. Tetapi hotel ini tidak dapat menemukan informasi pendaftarannya. Dia tidak percaya. Sehingga langsung pulang kamarnya. Yang membuat pembantu takut. Kakak Jang takut. Tolong bantu aku membuka pintu. Pakaian aku di dalamnya. Aku harus menikah sekarang. Apakah Hotel Palem ini melayani dengan buruk begitu? Saudara, lihatlah tulisan di atasnya. Dia tercengang. Dengan cepat meraih handuk dan melarikan diri. Kok baru tidur, hotelnya diganti. Dia takut satpam akan mengejarnya. Jadi dia mengikat gagang pintu dengan handuk dulu. Lalu berlari ke jalan utama. Dia menemukan bahwa perlombaan maraton sedang diadakan di jalan. Pada saat pengantin pria tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dia ditemukan oleh polisi berdiri di sampingnya. Astaga! Apakah ini pakaian baru kaisar? Pengantin pria melihat. Situasinya tidak baik. Segera melarikan diri. Kemudiannya, siaran langsung dimulai. Penonton. Di lintasan, satu kuda hitam baru muncul. Tapi tampak dia tidak bisa buka mulut. Polisi sudah datang dan menjatuhkannya. Tidak peduli bagaimana pengantin pria menjelaskan. Polisi tidak percaya. Pengantin wanita sangat marah. Bajingan ini ingin membatalkan pernikahan. Saat ini pengantin pria menelepon pengantin wanita. Ingin menjelaskan semuanya. Baru saja selesai berkata. Tiba-tiba, bel berbunyi. Bumi dan langit terbalik. Saat buka mata, dia telah kembali ke lift. Ketika pintu lift terbuka, orang-orang tadi di sana. Pria gemuk sialan itu masih mengambil fotonya. Di jalan, masih berlari maraton. Jadi dia mencuri telepon. Memanggil pengiring pria. Tak disangka. Isi panggilannya sama seperti dulu. Saat ini, pengantin pria tiba-tiba tertarik dengan nyanyian itu. Menoleh untuk melihat dan menyadari itu adalah idolanya. Dia berkata kepada sang idola, bisakah dia meminjamkan celana dalamnya? Biarkan dia memakainya? Anda terlalu sesat. Buang-buang waktu aku menganggapmu idola. Tidak berhasil. Dia segera berbalik untuk memarahi. Idola itu langsung terinspirasi. Menulis lagu baru di tempat. Dan segera memberi pengantin pria celana dalam. Baik banget. Dia segera pulang hotelnya. Tapi saat siap memakai jas, bel berbunyi lagi. Dia buka mata. Lagi kembali lift. Lagi orang-orang itu. Jadi saat bel berbunyi, dia akan kembali ke lift. Artinya, dalam selama 1 jam, ulangi siklus ini tanpa henti. Kali ini dia punya pengalaman. Mencuri tas pria gendut itu untuk membuat pakaian dalam. Setelah lari keluar, dia tidak tahu harus lakukan apa. Jadi dia memanggil ibunya untuk meminta bantuan. Apa yang kamu katakan? Tolong cepat datang menjemputku untuk pergi ke pesta pernikahan. Astaga! Bel lagi berbunyi. Buka pintu dan ketemu pria gendut itu. Dia mempukulnya masuk kembali lift. Kali ini dia lebih pintar. Dia mencuri pakaian wanita. Lalu mencari beberapa orang untuk membantunya ke gereja. Namun dia tidak bisa mengemudi motor. Saat berjalan, dia akhirnya jatuh di jalan. Dia melihat ambulans di dekat. Sampai saat dia bangun, segera minta bantuan dokter. Hari ini hari bahagia aku. Lepaskanku untuk menikah. Kamu sudah begitu luka. Selama hidupmu hanya bisa menikah dengan jarum suntik aja. Tenang ya. Dia takut. Jadi lompat keluar.
Tapi ketika dia datang ke gereja, belnya lagi berbunyi. Kali ini dia telah tambah banyak pengalaman. Pertama dia mencuri pakaian biasa. Lalu keluar dan berkata pada penjaga bahwa, "Cepatlah panggil ambulans." Kemudian dia menabrak tiang besi. Ambulans dengan cepat datang membawanya ke gereja. Kali ini sangat cepat. Kali ini ada kemungkinan mencapai gereja. Pernikahan akan bisa diadakan secara resmi. Tapi jas yang dia curi barusan kecil. Jadi dia tidak muat. Mertuanya melihat ini dia jadi marah. Mengusirnya. Kemudian dia berganti pakaian menjadi 4.479 jenis. Yaitu rompi putih. Yang merupakan kostum Scotland. Setiap kali dia diusir oleh mertuanya, pengantin pria sangat marah sehingga dia menangis. "Apa yang kamu lakukan? Aku udah mencoba semua jenis pakaian. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku hanya punya satu anak perempuan. Jika kamu tetap seperti ini, aku akan mengubah orang." Setelah mengatakan itu, saingan pengantin pria juga datang. Orang ini dapat menghasilkan 1 miliar setahun. Kondisi yang jauh lebih baik daripada dia. Dia marah. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya uang, tidak ada posisi. Apakah aku tidak bisa menikahi putri kamu? Tidak benar. Karena kamu tidak punya tujuan. Tidak punya karir. Menikah bukan pekerjaan paruh waktu. Menikah adalah pekerjaan terberat. Setahun penuh tanpa liburan." Mengatakan itu, sang ayah mengeluarkan cincin ibu mertuanya. "Ketika aku masih muda, aku juga tidak merawat ibu mertuamu dengan baik. Pada giliranmu, jauh lebih bahagia. Karena tidak ada beban." Siapa bilang tidak ada beban? Dia menjadi sangat marah. Dia merusak mobil musuh cinta. Musuh cinta juga marah. Meninjunya sekali. Dia tidak menyerah. Berdasarkan pengulangan waktu, akhirnya menemukan kebiasaan musuh cinta. Dan juga dapat memprediksi langkah lawan. Dia dengan lembut menghindari pukulan. Tetapi musuh cinta masih memiliki langkah baru. Lagi-lagi menjatuhkan pengantin pria ke tanah. Pada akhirnya pengantin pria masih pintar. Tidak memukulnya secara langsung. Tetapi menyuntiknya dengan suntikan. Dengan lembut ditangani dia. Lalu mencuri jas saingan cintanya. Berhasil memasuki upacara pernikahan. Kali ini sangat lancar. Tapi tanpa diduga. Tapi tiba-tiba pengantin wanita mengkritiknya. "Apakah bawa cincin berlian?" Astaga, bersalah banget. Jadi pengantin pria bergegas membeli cincin. Lalu terus bermain trik. Meminta ambulans untuk membawanya pergi. Karena ambulans berjalan sangat cepat. Kali ini ada cincin. Pakaian juga tersedia. Bisakah dia menikah? Tapi di luar dugaan. Ketika pendeta menyuruhnya membaca sumpah, dia tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Sayang sekali. Dia hanya harus pergi lagi ke pernikahan orang lain. Mengambil pena dan kertas dan mulai belajar. Tapi pengantin pria mengertakkan gigi dan tidak selesai membaca. "Dapatkah kamu membacanya lebih cepat? Tinggal bersama siapa?" Dia lagi di kembali tempat lama. Akhirnya, dia harus belajar sendiri. Setelah hafal, dia segera datang ke gereja. Memang kali ini lebih lancar. Sumpah juga dibacakan. Menyiapkan akta nikah untuk mereka. Tapi tiba-tiba ada yang tidak beres. Ada 2 ekor burung merpati terbang masuk. Menjatuhkan kaki Dian. Menyebabkan kebakaran. Semua orang panik lari. Sedangkan dia lari ke atas lantai. Dia menemukan kunci pas. Ingin memecahkan bel sialan ini. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia memukulnya, tidak berhasil. Jadi dia hanya mengocoknya. Tiba-tiba, tali bel putus. Begitu. Dia dan belnya jatuh turun. Lagi bangun di lift. Tapi kali ini dia tidak buru-buru datang ke gereja. Tetapi memilih untuk mencari tahu kebenarannya. Apa yang dia lakukan membuat Tuhan mengolok-oloknya seperti itu. Ketika dia memanjat pohon untuk melihat istrinya di kejauhan. Dia tidak sengaja mendengar konspirasi lawannya. Dia ingin mengambil alih perusahaan ayah mertuanya. Akhirnya pengantin pria mengerti. Mengapa seseorang bersekongkol melawannya. Jadi dia pulang rumah.
menemukan ada seorang wanita yang sedang di tempat tidurnya. Untungnya, tidak ada yang terjadi antara mereka. Jadi dia mengikuti petunjuk itu. Dia pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa kamera. Tadi malam dia didorong ke lift oleh wanita ini, yang adalah pengiring pengantin sewaan. Setelah memahami semuanya, pengantin pria memohon kepada polisi dan gangster untuk membantunya membersihkan jalan. Jalan menuju gereja menjadi jauh lebih cepat. Kali ini sangat lancar. Tetapi tiba-tiba, ayah mertua berkata, "Aku benar-benar tidak mau menikahkan putriku dengan orang bodoh." Dia berkata terus terang, "Apakah menurut kamu anak kaya itu benar-benar baik? Dia telah membeli 47% saham perusahaan. Tunggu sampai dia menerima sisa 51%. Dia akan mengusir kamu dari perusahaan." Ayah mertua mendengar begitu, segera tenang, meninggalkan pernikahan putrinya, datang ke perusahaan untuk menangani masalahnya. Tidak ada ayah, jadi pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Jadi dia pulang rumah istrinya, lalu ceritakan semuanya, dan berkata satu hal. Setelah dengarnya, mereka punya satu pikiran yang sama. Benar-benar kamu baik. Akhirnya pernikahan dilakukan. Pengantin pria berkata kepada pengantin wanita, sekarang dia tidak memiliki apa-apa, tetapi telah melalui banyak kesulitan untuk tumbuh dewasa. Mulai saat ini, dia secara resmi menyatakan bahwa, "Aku akan mencintaimu selamanya." Setelah itu, dia mengeluarkan cincin ibu mertuanya dan memberikannya kepada istrinya. Sang istri sangat emosional, karena ini berarti sang ayah telah menerima suaminya. Saat ini imam menyatakan, "Tidak ada yang keberatan kan? Jika tidak, maka aku menyatakan mereka menjadi suami istri." Pada saat ini pengiring pengantin tiba-tiba melangkah keluar untuk mengganggu. Tapi pengantin pria sudah mempersiapkan terlebih dahulu, mengambil rekaman percakapan pengiring pengantin. Begitu saja dia dibawa pergi oleh polisi. Akhirnya, saat mengadakan pesta ucapan selamat, pengantin pria dan wanita menari. Pengantin wanita sangat terkejut, karena pengantin pria telah bermain olahraga sejak kecil. Pada waktu itu telah belajar menari. Bahkan ia telah melalui berkali-kali untuk mempelajarinya. Sebenarnya pengantin pria akhirnya sudah mengerti. Dalam kenyataannya, pernikahan tidak bisa dianggap enteng. Tanggung jawab ini masih panjang. Dan hanya dia yang akan menemanimu sampai akhir. Pernikahan adalah perjalanan panjang tanpa henti. Semoga kalian yang membaca ulasan ini, tolong lebih cintai istri yang telah diam-diam berkorban untuk keluarga. Ya sudah. Review hari ini berakhir di sini. Jika kamu suka, silakan klik suka untuk mendukung kami ya. Sampai jumpa lagi.